Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 648. Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah ada dalam perjalanan menuju ke Nangeng. Yakni mereka akan kembali dan menyusun strategi di mana mereka akan bertarung melawan Duan Muguansi dan tentara bulu hitam yang lainnya. Kini Shin diperlihatkan di dekat Yanjin, yakni tempat di mana Paman Zhang dan yang lainnya itu disembunyikan oleh Raja Dewa yang lama. Karena mungkin ini adalah perburuan musuh-musuh mereka dan mereka harus bersembunyi di tempat tersebut. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan kekuatan milik dari Master Boneka yang saat itu telah datang di Universe atau di dimensi lain. Di sini nampaknya boneka-boneka milik Master Boneka pun dikerahkan untuk mencari keberadaan dari Zhang Weiyu atau Paman Zhang. Seketika itu, Colt Yi dan Tiger Zi pun tiba di sana. Wus 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 wus. Ia pun lantas mengeluarkan bonekanya untuk mencari semua orang yang ada di sana. Ketika dulu ia mengatakan bahwasanya Raja Dewa yang lama kemudian meninggalkan Paman Zhang di tempat tersebut agar mereka selamat dari bahaya. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan bahwasanya di sini ada Tiger Zi dan Colt Yi yang sedang menunggu seseorang atau mencari seseorang di sana. Tak lama setelah itu Tiger Zi pun berkata kepada Colt Yi, "Disinilah rajaku mengatur agar Zhang Weiyu dan yang lainnya bersembunyi. Ini adalah tempat yang bagus," ucap dari Tiger Zi kepada Colt Yi. Nampaknya ia telah mencari keberadaan Zhang Weiyu. Apakah mungkin mereka telah dibasmi oleh tentara bulu hitam? Mungkin saja, pikir dari Tiger Zi yang saat itu tengah panik. Di sini Colt Yi pun tak mengatakan sepatah kata pun kepada Tiger Zi setelah ia sampai di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Tiger Zi dan juga Colt Yi mencari Zhang Weiyu di dalam gua yang ada di bawah sana. Tapi di sini Colt Yi pun mengatakan sesuatu kepada Tiger Zi sampai dia pun tercengang. Kelihatannya di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, ucap dari Colt Yi kepada Tiger Zi. Tak lama setelah itu di sini Tiger Zi pun kaget kenapa Colt Yi mengatakan seperti itu. "Hei apa?" ucap dari Tiger Zi kepada Colt Yi si Master Boneka. Tak lama setelah itu Colt Yi pun berkata, "Anda mengatakan Zhang Weiyu dan yang lainnya di sini, tapi di sini tidak ada keberadaan mereka sama sekali," ucap dari Colt Yi berkata lagi kepada Tiger Zi. Tak lama setelah itu di sini Tiger Zi pun nampaknya melihat sekeliling yang ada di sana. Tampak di sana bekas tapal kuda dan juga bekas orang-orang yang sedang berjalan di sana. Mungkinkah ini sebuah pertempuran? Tak lama setelah itu, Tiger Zi pun berkata kepada Colt Yi, "Ada jejak kaki dan jejak tapal kuda di dekatnya yang terlihat seperti tentara telah datang," ucap dari Tiger Zi yang saat itu tengah panik. Mungkinkah Paman Zhang atau Zhang Weiyu telah diburu oleh tentara bulu hitam? Tak lama setelah itu Tiger Zi pun bergegas untuk menuju ke gua tersebut bersama dengan Colt Yi. Ia pun lantas berkata sambil melihat gua yang ada di sana. Selain itu, bebatuan di bawah aliran gunung retak seolah-olah dihancurkan oleh senjata. Ucap Tiger Zi yang saat itu tengah panik karena di situ bebatuannya telah rusak dan dihancurkan oleh seseorang. Lagi-lagi mereka pun berpikir bahwasanya itu mungkin saja adalah tentara bulu hitam. Sampai Colt Yi pun tercengang mendengar perkataan dari Tiger Zi. Tak lama setelah itu di sini Colt Yi pun mengatakan bahwasanya ia tidak akan pernah tahu jika ia berada di atas dan ia mengatakan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, ayo kita langsung masuk ke dalam saja, ucap dari Colt Yi kepada Tiger Zi. Nampaknya hal itu disetujui oleh Tiger Zi dan mereka berdua pun nampaknya masuk ke gua tersebut. "Oke, ini nampaknya baik," ucap dari Tiger Zi pun bergegas bersama dengan Master Boneka perempuan tersebut. Bus 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 bus. Sesampainya di dalam goa, di sini nampaknya Tiger Zi dan juga Colt Yi melihat situasi yang ada di dalam sangatlah kacau. Beberapa saat kemudian di sini Tiger Zi pun menyalakan sesuatu, yakni mutiara malam yang ia nyalakan di sana, sehingga di sana terlihat terang seperti layaknya ia mampu untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam gua.
Tak lama setelah itu, di sini Tiger Z dan juga Colt Yi beserta dengan bocil-bocil bonekanya pun masuk ke dalam, mencari informasi keberadaan Paman Zhang dan juga orang-orang yang lainnya di bawah Kaisar Surga. Tak lama setelah itu, di sini Colt Yi pun merasa sangat aneh karena di dalam sini tidak ada sesuatu yang sangat menarik, atau hanya ada bekas-bekas mereka yang kemudian ditinggalkan begitu saja. Bahkan nampaknya jejak tersebut pun menandakan bahwasanya mungkin sudah lama orang-orang di sini tidak ada. Lantas Colt Yi pun berkata kepada Tiger Z, tidak ada jejak pertempuran atau darah, seharusnya dia melarikan diri lebih awal. Ucap dari Colt Yi mengatakan bahwasanya mungkin saja Paman Zhang dan orang-orang yang lainnya mengetahui bahwasanya akan ada seseorang yang datang, dan mereka kemudian kabur untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan di sini nampaknya tidak terjadi pertempuran sama sekali. Tiger Z pun hanya terdiam dan tak mengatakan sepatah kata pun, sembari ia melihat situasi dan kondisi di mana di sini banyak barang-barang yang telah rusak dan juga usang. Bahkan selimutnya juga compang-camping. Bahkan tidak terurus sama sekali dan banyak sekali sampah-sampah makanan yang ada di sana. Tak lama setelah itu Tiger Z pun berhenti dan melihat tempat makanan yang sudah rusak. Bahkan di sana ada makanan yang telah busuk yang ditinggalkan oleh Paman Zhang dan juga rombongannya. Tak lama setelah itu di sini Tiger Z dan Colt Yi nampaknya prihatin dengan keadaan yang dilakukan oleh Paman Zhang tersebut. Tiger Z pun lantas berkata kepada Colt Yi, lihatlah hal-hal yang mereka makan dan tinggali. Selimut dan sekam yang rusak, mereka pasti hidup dalam banyak rasa malu di tahun-tahun ini, ucap dari Tiger Z yang saat itu prihatin ketika melihat goa tersebut layaknya goa yang tidak pantas untuk ditinggali oleh mereka. Di sini Colt Yi pun hanya bisa tercengang melihat hal tersebut. Tak lama setelah itu, sebenarnya di sini Colt Yi pun memikirkan sesuatu, bahwasanya Paman Zhang tidak seharusnya berada di sini dan tidak memiliki barang-barang yang bisa digunakan, atau mungkin makanan yang seperti itu. Ia pun berpikir dalam hatinya, ya jika bukan karena terlalu miskin, bagaimana Anda bisa menggunakan barang-barang ini? Tanya dari Colt Yi dalam hatinya. Seakan-akan mereka pun berempati kepada Paman Zhang yang saat itu tidak memiliki kekuatan dan harus menunggu Raja Dewa yang lama untuk kembali. Tak lama setelah itu di sini Colt Yi pun berkata kepada Tiger Z, hal-hal ini tidak terlihat seperti hal yang lama, ucap darinya kepada Tiger Z. Lantas ia pun melanjutkan perkataannya, dan tidak sulit untuk melihat dari sekam yang tidak terpakai di mangkuk ini. Kita seharusnya pergi dengan tergesa-gesa, ucap dari Colt Yi mengatakan bahwasanya sebelumnya ia harusnya sudah sampai di tempat ini dan membantu Zhang Guiyu. Maka tempat ini tidak akan seperti itu. Bahkan Zhang Guiyu mungkin makan makanan yang tidak layak. Setelah Colt Yi mengatakan hal tersebut, di sini nampaknya Tiger Z juga memikirkan sesuatu, bahwasanya dia seharusnya sudah sampai di tempat tersebut. Tak lama setelah itu di sini Colt Yi pun memikirkan sesuatu bahwa dia telah melihat bahwasanya seseorang telah menyerang bumi, yakni Duan Muquanzi dan tentara bulu hitam yang lain. Ia pun lantas panik dan berpikir serta mengatakan sesuatu kepada Tiger Z, yakni sesuatu yang aneh bahwasanya tanah leluhur telah diserang oleh Duan Muquanzi. Beberapa saat kemudian, Colt Yi pun berkata kepada Tiger Z, saya kira orang-orang dari Duan Muquanzi menyerbu tanah leluhur dan datang juga ke sini. Ucap dari Colt Yi berkata kepada Tiger Z yang saat itu tercengang mendengar perkataan tersebut. Tak lama setelah itu, Master boneka perempuan itu pun berkata lagi, tapi Zhang Guiyu dan yang lainnya dapat kabar sebelumnya dan mereka mungkin berhasil untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sudah dikatakan bahwasanya mungkin mereka baik-baik saja atau ia berpindah ke tempat lain. Tak lama setelah itu di sini Tiger Z pun hanya bisa menghela nafas. Yang paling disukai bahwasanya mereka bisa kabur terlebih dahulu dan tidak bertempur melawan tentara bulu hitam yang datang ke tempat ini. Mungkin itu sangatlah bagus.
Lantas setelah itu di sini Tiger Si pun berkata kepada Kotye, tapi bagaimana Tuan Mukhwansi ini mengetahui keberadaan saluran luar angkasa? Tanya dari Tiger Si tersebut. Tak lama setelah itu Tiger Si pun juga berkata kepada Kotye, beraninya dia mengirim Grandmaster untuk menyerang tanah leluhur tanpa izin. Ucapnya kembali. Nampaknya dua orang tersebut pun mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak sopan. Karena Tuan Mukhwansi mengetahui saluran luar angkasa, bahkan mereka menyerang tanah leluhur tanpa seizin atau seizin dari Raja Dewa. Kotye pun hanya menghela nafas dan kemudian ia berkata kepada Tiger Si, siapa tahu, tetapi jika dia tidak menyebabkan insiden sebesar itu, Anda dan saya tidak akan kembali lebih awal. Ucap dari Kotye berkata kepada Tiger Si, ia mengatakan bahwasanya mungkin saja itu disebabkan oleh mereka dan kita bisa datang ke sini lebih awal, meskipun tidak bisa membantu Paman Zhang. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Kotye pun mengetahui ada sesuatu yang aneh. Hal tersebut lantaran boneka miliknya saat ini tengah mengetahui barang yang ada di bawah sana. Hingga Kotye pun tercengang dan ia melihat bonekanya tersebut kemudian menarik baju dari master boneka tersebut. Ayo ikut aku, ucap dari boneka tersebut kemudian mengantarkan Kotye ke suatu tempat. Di sini tak lama setelah itu Kotye pun mengaliri boneka tersebut dengan kekuatan. Dan ia pun berjalan untuk melihat sesuatu, bahwasanya ada di sana gua kecil yang kelihatannya cukup aneh. Lantas boneka itu pun menunjuk ke arah sana. Bisa dikonfirmasi bahwasanya ada batu hitam yang ada di sana. Kotye pun lantas berkata, oke, sebenarnya ada lubang kecil di sini. Apakah ada misteri lain? Ucap dari Kotye penasaran, ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam tersebut. Tak lama setelah itu di sini Kotye mengaliri kekuatannya atau mengaliri bonekanya dengan energi spiritualnya. Bus 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 bus. Nampak dengan secepat kilat di sini boneka tersebut pun sedang menggali dengan sangat serius. Ya, ayo kita menggali. Bus 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 bus. Mungkin kekuatannya sangat cepat seperti kekuatan mesin. Bus 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 bus. Tak lama setelah itu di sini nampaknya boneka tersebut mengetahui di sana tengah ada batu dan ada tulisan yang ada di sana. Mungkinkah ini pertanda dari Paman Zhang? Atau di sini Paman Zhang dan orang-orang yang lainnya telah meninggalkan catatan tersebut, sehingga pada suatu hari ketika seseorang datang ke sini, ia mengetahui bahwasanya mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu di sini Kotye pun mengambil catatan tersebut dan ia pun membaca dari catatan tersebut. Bus bus bus, apa yang dibawa bocil ini? Wah, ia pun langsung membuka kertas tersebut dan kemudian membaca isi dari kertas tersebut. Tak lama di sini Tiger Si pun juga tertarik ingin melihat catatan tersebut. Bagaimana mungkin Paman Zhang meninggalkan catatan tersebut begitu saja di bawah sini? Apa yang telah terjadi? Ucap dari Tiger Si kepada Kotye yang saat itu tengah membaca catatan milik Paman Zhang. Tak berselang lama di sini bahkan Kotye dan Tiger Si pun tercengang. Di situ tertuliskan bahwasanya Paman Zhang berhasil kabur dari kejaran tentara bulu hitam. Bahkan 56 orang yang lainnya pun berhasil kabur terlebih dahulu sebelum mereka ditangkap. Hal itu mengisyaratkan bahwasanya mereka berhasil kabur. Dan di sini ia pun mengatakan lagi bahwa ia tetap seperti biasanya dan mengetahui apa sebenarnya tugas mereka. Ucap dari Paman Zhang menuliskan itu di dalam catatan. Bahkan di sini tertulis, lupakan niat awal Anda, ucap dari Paman Zhang dalam tulisan tersebut. Ia mengatakan bahwasanya ia tidak lupa akan segalanya, bahwa ia saat itu tengah menunggu Raja Dewa yang lama. Dan pada saat itu pula ketika mereka mengetahui bahwasanya tentara bulu hitam datang, mereka pun berhasil untuk pergi dari tempat tersebut dan kabur entah kemana. Tampaknya di sini Tiger Si dan juga Kotye pun bingung bagaimana bisa mereka bisa kabur dan kita tidak memiliki
celah untuk mencarinya. Ini sangat sulit bagi mereka, ucap Tiger Z kepada Kotye. Setelah membaca dari catatan milik Paman Zhang tersebut, di sini Kotye pun memikirkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang aneh dan dia harus menyembunyikan catatan tersebut. Ia pun lantas berkata kepada Tiger Z, kakak laki-laki ketiga telah membuat tubuh untuk dosa-dosanya, dan perjanjian dosa-dosa mereka juga sudah waktunya untuk membersihkannya. Ucap dari Kotye yang saat itu memasukkan catatan itu ke dalam cincinnya. Setelah itu, di sini nampaknya Tiger Z pun bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut karena dia mencari Zhang Bayu, dan di sini nampaknya Zhang Bayu tidak ada dan dia akan pergi ke tempat tersebut. Lantas Cold E pun berkata kepada Tiger Z, tapi mencari mereka sekarang adalah hal yang merepotkan. Jadi mari kita lakukan hal yang lebih penting terlebih dahulu, ucap Cold E kepada Tiger Z. Ia pun mengatakan bahwasanya ia ingin mencari sesuatu yang penting, yakni tentunya dia adalah Raja Dewa yang baru. Tiger Z pun lantas berkata, nah sekarang soal keberadaan kakak itu penting, ucap dari Tiger Z kepada Kotye. Ia mengatakan bahwasanya kakak yang lebih penting ketimbang Raja Dewa. Mungkinkah seperti itu? Tanyanya kepada Kotye. Tak lama setelah itu Tiger Z pun berkata lagi, tapi apakah Anda benar-benar harus pergi ke Raja saya dulu? Ucap dari Tiger Z. Tak lama setelah itu, Kotye pun berkata, dengan karakter rajaku yang mampu menghidupkan dan mewujudkan hal-hal besar kemanapun dia pergi, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Ucap dari Kotye mengatakan bahwasanya raja kita tidak akan pernah bisa jauh kemana-mana karena dia pasti memulai dengan hal-hal besar, dan hal-hal besar tersebut dapat kita manfaatkan untuk mencari mereka. Ucap dari Kotye mengatakan itu kepada Tiger Z. Tak lama setelah itu, di sini Cold E juga mengatakan belum terlambat untuk pergi setelah menemukan petunjuk dari kakak tertua. Ucapnya kepada Tiger Z. Tak lama setelah itu, di sini Tiger Z pun berkata, memang, dan Lu Xiaoyu juga ada di sana. Ucap dalinya, lantas kemudian mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Oke, mari kita pergi, ucap dari mereka berdua. Di sini lantas Tiger Z pun berkata, ayo cepat cari tempat makan buah yang tenang untuk memulihkan kultivasi Anda. Lalu pergi ke tempat kejadian itu terjadi untuk menemukan petunjuk. Ucap dari Tiger Z pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Kotye, yaitu Master Wayang atau Raja dari boneka bocil tersebut. Ngomong-ngomong, Yunyi, apakah menurutmu Zhang Weiyu telah bergaul dengan Wang? Ucap dari Tiger Z kepada Kotye. Kotye pun hanya bisa berkata, bukan tidak mungkin. Kalau sudah begini, sekarang saya hanya bisa berdoa semoga saya gaya lukisannya masih bisa benar. Ucap dari Kotye kepada Tiger Z. Lantas mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Kini Shin diperlihatkan di camp sementara ditempatkan oleh angkatan bersenjata dari tentara Wei. Di sini nampaknya Lu Su dan teman-teman yang lain dari tentara Wei pun berhenti sejenak untuk istirahat karena perjalanannya cukup jauh. Kini akhirnya mereka pun membuat camp dan berjaga-jaga. Tak hanya itu, di sini nampaknya tentara Wei yang lain pun ingin bergegas naik ke peringkat pertama. Tak hanya itu, di sini nampaknya diketahui bahwasanya Zhang Weiyu tengah bersin-bersin. Ia pasti dikatai oleh seseorang, tapi dia tidak tahu siapa yang mengatainya. Di sini Dong Ye pun kemudian datang dan menemui Paman Zhang. Ia pun lantas berkata, ada apa denganmu, Tuan Zhang? Ucapnya berkata Zhang Weiyu. Lantas Dong Ye pun mengatakan lagi, mungkinkah dia terkena angin dan dingin setelah melepas armornya? Apakah Anda ingin menjadi begitu imajiner? Ucap dari Dong Ye yang saat itu mengatai Paman Zhang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya mungkin saja ia terkena angin dingin karena melepas armornya.
Di sini nampak Paman Zhang pun marah ketika Dong Ye mengatakan hal seperti itu. "Woi kamu bodoh, seseorang pasti membacaku di belakangku," ucap dari Zhang Weiyu mengatakan. Pasti ada seseorang yang mengetahuinya. Hingga akhirnya dia bersin-bersin seperti biasanya. Dong Ye pun nampak tersenyum dan tidak mendengarkan perkataan dari Zhang Weiyu tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su pun mengatakan sesuatu kepada semua orang tentara Wei. Ayo, ingatlah untuk datang setelah makan malam. Sajikan mangkuk untuk sup yang akan kalian minum, ucap dari Lu Su kepada semua orang. Di sini nampaknya Lu Su pun perhatian kepada semua orang yang ada di tentara Wei. Bahkan Zhang Weiyu, Li Hiten dan juga Dong Ye beserta orang-orang yang lain diperhatikan oleh Lu Su. Di sini tingkah Lu Su pun sangat aneh, tidak seperti biasanya. Jika biasanya kita diketahui bahwasanya Lu Su sering berbuat onar, bahkan mereka selalu mengganggu orang-orang untuk mendapatkan emosi negatif dan uang. Tapi di sini setelah Lu Su mengetahui bahwasanya ketika dia menjadi lebih dewasa, dia tidak memikirkan hal-hal tersebut. Tapi di sini ia lebih mementingkan bahwasanya orang-orang di tangannya adalah orang yang spesial. Di sini nampak terlihat Lu Su beserta dengan si Yoyo yang saat itu membuat sup bersama dengan Li Hiten. Padahal mereka semua tidak makan sup atau tidak terbiasa makan sup di sana. Ayolah, ucap dari Li Hiten berkata kepada semua orang untuk bergegas mendekat ke sana dan diberi sup yang sangat luar biasa. Ini nih, terima ini supnya, ucap dari Li Hiten yang saat itu memberikan sup-supnya kepada semua orang tentara Wei. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya semua orang pun tidak senang karena dia tidak terbiasa makan sup. Ia pun lantas berkata kepada sang raja, "Tetapi saya tidak suka sup, saya juga," ucap dari seseorang di sana. Bahkan Li Hiten pun juga berkata, "Hei, ya tuanku, Anda tahu bahwa semua orang tidak suka sup," ucap dari Li Hiten berkata kepada si rajanya, yakni bos Lu Su, bahwasanya semua orang tidak suka sup. Jadi di sini kenapa si Lu Su menyuruh mereka untuk makan sup? Tak lama setelah itu, sambil membual, di sini Li Hiten pun berkata, "Kalau tidak, jangan biarkan saya mengawasi di sini. Saya masih terburu-buru untuk kembali berlatih," ucap Li Hiten mengatakan itu kepada bosnya. Sampai-sampai di sini Lu Su pun marah kepada Li Hiten dan semua orang karena dia tidak memakan sup. "Apa yang kamu katakan, Li Hiten? Kenapa kamu ingin berlatih? Apakah kamu ingin mendapatkan armor?" ucap Lu Su yang saat itu tengah marah. Tak lama setelah itu, di sini keluar api yang membara di tubuh Lu Su. Bahkan semua orang pun nampak panik jika bosnya itu akan menghabisi mereka semua. Bagaimana mungkin bos itu bisa marah? Ucap Li Hiten yang saat itu tengah bingung. Wadidaw, ini sangat gawat ketika bos marah. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su pun diredam oleh Xiaoyu. Lantas ia pun berkata kepada Li Hiten dan orang-orang yang ada di sana, "Setiap orang harus menghabiskan semangkuk sup sebelum pergi berlatih, atau PR akan ditambah setelah ini." Ucap Lu Su mengatakan akan ada PR ketika mereka tidak memakan supnya, atau PR itu akan berlipat ganda. Dengan ancaman tersebut dipastikan bahwasanya semua orang pun akan memakan sup tersebut. Apalagi di sini sebenarnya Lu Su telah mendapatkan sesuatu di dalam sup tersebut. Lantas Lu Su pun berkata, "Hei Li Hiten dan kamu juga, kamu harus melihat semua orang selesai minum sebelum pergi." Ucap dari Lu Su berkata kepada Li Hiten bahwasanya ia harus mengawasi semua orang bahwa semua orang telah memakan sup tersebut. Di sini Li Hiten pun nampak mengeluh karena dia tidak bisa berlatih dan hanya menunggu orang-orang makan sup saja. "Oh Raja," ucap dari Li Hiten yang saat itu mengeluh. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun bergegas datang menemui Lu Su. Apa yang terjadi? Kenapa Lu Su kemudian sangat istimewa dan memberikan semua orang sup? Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun mendekat dan berkata kepada Lu Su, "Oke, kenapa kamu peduli? Apakah orang minum sup atau tidak? Terlalu sibuk bukan?" ucap dari Paman Zhang kepada Lu Su. Ia mengatakan bahwasanya Lu Su itu sangatlah sibuk. Kenapa dia bisa memperhatikan semua orang yang ada di situ? Bahkan melihatnya satu persatu untuk memakan sup. 21, 22, 21, 22, ucap dari Lu Su yang saat itu kemudian menatap Zhang Weiyu. Di sini nampaknya Lu Su pun tersenyum mendengar perkataan dari Zhang Weiyu tersebut.
Ia pun berhenti sejenak dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun so asik. Ia pun lantas berkata dan memberikan sesuatu kepada Zhang Weiyu. Hei, Zhang Weiyu, apakah kamu tidak tahu setelah minum seteguk? Ucap dari Lusu yang memberikan sup itu kepada Zhang Weiyu. Lantas di sini Zhang Weiyu pun nampak kaget. Kenapa dia juga harus minum sup tersebut? Apa? Ucap dari Zhang Weiyu yang saat itu tengah kaget. Bagaimana mungkin di sini Zhang Weiyu pun diberi oleh Lusu? Tapi tak lama setelah itu di sini Zhang Weiyu pun langsung meneguk sup tersebut. Mungkin ini enak sekali. Tak lama setelah meneguk sup tersebut, di sini Zhang Weiyu pun nampak berpikir sesuatu yang aneh di dalam sup tersebut. Mungkin rasanya adalah sesuatu yang sama ketika ia telah naik ke peringkat pertama lagi. Lantas di sini Paman Zhang pun berkata, Anda menambahkan ke sup buah yang mengembalikan kita ke akar kita. Ucap dari Zhang Weiyu yang saat itu mengetahui bahwasannya kekuatan dalam tubuhnya pun meningkat pesat. Bus, bahkan energi di dalam tubuh Zhang Weiyu pun sangat bergejolak. Lantas Lusu pun hanya tersenyum dan berkata, nah, orang biasa bisa meningkatkan bakatnya jika meminum sup ini, ucap Lusu berkata kepada semua orang. Bahkan di sini semua orang pun nampak kaget bagaimana mungkin sup itu mengandung sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Tak lama setelah itu semua orang pun nampaknya tercengang mendengar perkataan tersebut dan setelah ketika Zhang Weiyu memakan sup tersebut. Lantas Lusu pun berkata, perang sudah dekat dan saya ingin meningkatkan kekuatan tentara Wei sebanyak mungkin. Ucap dari Lusu berkata saat itu kepada semua orang. Di sini semua orang pun sangat tercengang. Dan bahkan ia pun berpikir tergantung ternyata ini bukan sup biasa. Ucap dari tentara tersebut yang bergegas untuk segera membawanya atau meminum supnya tersebut. Wow, ini sangat menarik. Ayo semuanya, kita akan makan sup. Oke. Mereka pun lantas bergegas untuk mengambil sup tersebut. Bahkan di sini seseorang mengatakan, semuanya datang dan minum sup dewa. Jika Anda melewatkannya itu akan hilang. Ucap darinya kepada semua orang. Bahkan di sini sampai sorak-sorak orang berdatangan untuk mengambil sup tersebut. Bahkan kualinya pun dibawa oleh orang-orang yang lain, yakni tentara Wei saat itu tengah senang mendapatkan kekuatan tambahan. Saya belum miliki ini. Dapatkan saya memiliki mangkuk untuk yang lain dan aku bisa minum sup tersebut. Ucap dari seseorang yang ada di sana. Bahkan di sini Li Tan pun nampak panik karena dia belum sempat minum. Hei simpan, panci untukku, ucap Li Hitan bersorak kepada tentara Wei yang lain. Di sini nampak Zhang Weiyu pun sangat senang. Ia pun berkata dalam hati, sangat murah hati, apakah ini masih Lusu yang saya kenal sebelumnya? Ucap Zhang Weiyu dari balik hatinya. Ia pun memikirkan bahwasanya mungkin itu bukan Lusu yang biasanya. Tapi mungkin ini aneh, kenapa Lusu begitu baik kepada mereka semua? Zhang Weiyu pun memikirkan sesuatu lagi. Tunggu, Lusu baru saja mengatakan bahwa menambahkan buah ke dalam sup dapat meningkatkan kultivasi atau kualifikasi kultivasinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari Zhang Weiyu yang saat itu membayangkan bahwasanya dulu dia pernah diberikan sesuatu oleh Raja Dewa yang lama, persis seperti apa yang diberikan Lusu saat ini. Di sini nampak Raja Dewa yang lama memberikan minuman kepada Zhang Weiyu. Wang He juga memberikan minuman Yulong Banzi dengan fungsi serupa. Dipikir-pikir dengan hati-hati, perasaan saat meminumnya seperti agaknya mirip dengan waktu itu. Pikir dari Paman Zhang memikirkan bahwasannya saat ia menjadi Yulong Banzi, Raja Dewa yang lama telah memberikan sesuatu dan memberikan kekuatan tambahan kepada Paman Zhang. Pada saat itu pula, Paman Zhang pun memikirkan bahwasannya waktu itu sama dengan hari ini. Kenapa Lusu sepertinya adalah Raja Dewa? Pikir dari Paman Zhang yang saat itu tengah bingung atas kondisi dan situasi yang telah terjadi. Ia pun tak mengatakan sepatah kata pun. Sebelum akhirnya ia pun menemui Lusu kembali dan mengatakan sesuatu kepada Lusu sambil tersenyum. Hei Lusu, menggunakan baju besi hitam sebagai umpan untuk merangsang semangat para pejuang dan militer dan menambah budidaya ditambah lagi dengan bantuan dari sup tersebut. Apakah ini adalah rencanamu? Ucap dari Paman Zhang kepada
Lusu. Saat itu Lusu pun nampak tersenyum. Bahwasanya di sini Paman Zheng sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Lusu kepada tentara Wu-nya tersebut. Di sini Paman Zheng pun berkata lagi kepada Lusu, dengan pendekatan dua cabang seperti itu, saya tiba-tiba merasa bahwa hari ini atau Yulong Banzi muncul kembali di dunia dan mungkin tidak lama lagi. Ucap dari Paman Zhang mengatakan itu kepada Lusu, bahwasanya Yulong Banzi akan kembali ke bumi, akan bertarung seperti biasanya, ucapnya kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang pun berkata lagi kepada Lusu sambil menundukkan kepalanya. Namun Yulong Banzi hanyalah akan muncul kembali di dunia untuk satu orang. Hei Lusu, apakah kamu mengerti? Tanyanya yang saat itu mengandung teka-teki kepada Lusu. Bahkan Lusu pun hanya tersenyum dan menatap Zhang Weiyu. Mungkin Zhang Weiyu kelihatannya aneh, tapi bagaimana itu mungkin? Di sini Zhang Weiyu pun kemudian berkata itu dan Lusu pun tercengang mendengar perkataan tersebut. Bagaimana mungkin Yulong Banzi atau Paman Zhang mengatakan hal tersebut? Apa yang dipikirkan oleh Paman Zhang? Pikir dari Lusu yang saat itu tengah berhenti sejenak. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun menghampiri Paman Zhang. Ia pun menarik pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Oke, hahaha, saya suka mendengar apa yang Anda katakan. Hei Zhang, ayo izinkan saya lebih banyak memuji Anda, ucap Lusu berkata kepada Paman Zhang yang saat itu tengah diajak ke tempat lain. Bahkan di sini perilaku Lusu sangatlah baik dan ramah kepada semua orang, bahkan kepada Yulong Banzi atau Paman Zhang yang saat ini tengah kaget dengan perilaku Lusu. Bagaimana mungkin perilaku Lusu seperti itu? Di sini Paman Zhang pun hanya berpikir bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Dan mungkin itu adalah gambaran dari apa yang mereka bayangkan selama ini. Benar-benar tua, semakin Anda berharap, semakin Anda khawatir tentang keuntungan dan kerugian dan tidak berani mengambil kesimpulan dengan mudah. Pikir dari Yulong Banzi yang saat itu tengah gundah dan bingung bagaimana mungkin saat ini dia tengah berada bersama Lusu, tapi dia sebenarnya memikirkan bahwasanya ia telah bersama dengan orang lain yang begitu dekat. Di sini Paman Zhang pun hanya bisa menonton atraksi dari Lusu dan apa yang kemudian bisa ia lakukan bersama dengan tentara Wei. Apa-apaan ini? Lepaskan aku, ucap dari Yulong Banzi yang saat itu pergi bersama dengan Lusu. Ayo, kita akan pergi. Aku akan selalu memujimu, ucap dari Lusu berkata kepada Paman Zhang. Ia pun lantas pergi meninggalkan tentara Wei yang lain untuk santai-santai saja. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.